Vicon ini YouTuber pertama yang live pertamanya itu endorse loh. Apa anjing? Live pertamamu kan Delta Force ya? Oh iya bener. Masa live pertama langsung kerjaan anjing? Gak masuk akal bangsat. Iya juga ya. Welcome Tepelepsi. Absen dulu dong Tepelepsi, dari mana ini Tepelepsi? Let's go. Ajarin gua Dutch Dongkong AJG. Gue nggak bisa ngajarin Bang WHZ Bans. Gue sangat bodoh. Bisa. Sangat bodoh. Waktu di mengajarkan sesuatu. orang tuh ngajarin aku bisa. Itu kan ini doang, basic knowledge, kayak tombol-tombol doang. Kalau nge-DJ propernya nggak bisa, P. Mana di Tepelepsi cabang Los Santos hadir, Bar. Tepelepsi Kalimantan hadir. Tambahin gainnya ya dong. Kalau masih kecil suruh dong. Apa? Tambahin gain. Di bentar. Di mana? Yang di mic tuh yang tadi. Kan ada barbar tuh yang mic di titik tiganya, di filter. Tambahin gainnya. Oh. Coba sini ya, coba ya. Coba cek guys. Udah aman belum guys? Tepelepsi cabang Malai hadir. Mereka ngarang aja bangsat tambah malai lah. Tepelepsi cabang Makasih. Setelah mereka aja kadang cabang Purnama, cabang mana Los Santos, atur. Tapi emang orang yang nih gini guys. Terlepas dari viewer 438 sekarang dan juga tadi cuman 300-an W Tech Pay sih. Tech Pay gokil sih Tech Pay. Tech Pay membantu sih jujur. Ko Fecong kapan kesini lagi? Warga KPS. Enggak, gue gak akan ke Kamboja lagi guys. Kenapa Cong? Karena kalau secara akumulasi 10 kali gue kembali, misalnya gini, 10 kali gue ke Kamboja, 8-nya gue sakit pulangnya. Jadi gue 10 Kak. misalnya perbandingannya gitu. Ya perbandingan misalnya 10 kali gue ke Kamboja, itu 8 kali 8/10 sakit. Pulangnya tuh gue gak enak badan, sakit gitu. Jadi kayaknya Berarti asal semangatnya cocok bisa aja kan? bukan semangat, Pay. Fisik. Nah, misalnya kau ke Kamboja nilainya X lah. Kalau X-nya 10 berarti oke dong. Betul loh. Karena pertimbangan Iya gue adalah kan? kalau pulang dari Kamboja itu kan Sakit. banyak beberapa gigs ke depan yang gue harus lakuin kan. Nah kalau gue pulang dari Kamboja gue sakit, gigs selanjutnya tuh terganggu. Nah itu yang gue pertimbangin. Ya, kalau itu ketutup gas aja. Betul. Yuka langsung out ngentot. Si Yuka ngentot udah off nih. Berarti TP gue pindahin kemari. Anjing. Jadi kan P gini, gue pindahin kemari. Set, gue gedein. Nah, bener gak? Boleh. Ini. Nah, itu. Ya gitu Pe, pertimbangan gue kalau setiap kali ke Kamboja tuh pulangnya gue selalu sakit. That's why kenapa gue gak mau ambil lagi, karena mengganggu gigs selanjutnya gitu loh. Asal bisa menutup gigs selanjutnya digas aja kan. Bukan ada masalah sama AJG. apapun di sana kan berarti kan. Iya betul. Streamer lain minum air putih, minum. Tapi nggak karena ini kan P ya kalau di YouTube mah ya? Enggak. Kan kita YXGC, Cong. Bukan, maksudnya nggak karena kayak strike yang aneh-aneh kan? Iya. Di Cela Arab yang segede itu aja kita YXGC minum-minuman. Oke. Yang lebih gede ininya ya, pasarnya ya. Lebih gede view-nya. Belum tentu ya, pasar gue juga gede loh coy. Iya. Nggak salah.
Nah ini cara gua buat ini. Gimana? YouTube itu sensitifnya sama senjata. Senjata mainan tuh sensitif banget. Kalau bersenjata mainan tuh. Ini jatuhnya podcast Terus. umum ya. Podcast pada umumnya aja. Terus sensitifnya sama lagi YouTube ya, darah, senjata. Ras gitu ya sih kayak Wah, kalau itu susah, nggak terlalu sih. Agama aja masih bebas, maksudnya masih nggak terlalu di ini sama YouTube. oh iya. Yang bisa picu perang aja sih, ya senjata sih. Oh, pornografi udah pasti. Di mana Jong? Oh di ini ya. Di Pets. Di Pets ya? Lu mana, Pai? Lu ke GS ya? Kayaknya bareng ini sih, bareng Grace Jot bakar-bakar di rumah Guraisu. Oh iya. Guraisu bikin konten. Lu nggak ikut sih Arab? Enggak kayaknya. Ikut apa sih? Guraisu bikin konten gitu-gitu. Arab main di mana sih? Di Oh itu ya, di itu ya, BO ya. Kekerasan juga Pai. 2026 bisa menjadi YouTuber kan. Ya, ini lagi mau belajar, makanya si TP, Jot, Yuka tuh lagi ngajarin sekarang gimana cara streaming. Cuma nanti streaming nggak di MacBook ya. MacBook tuh kayak buat gue kayak ini apa ya, kayak urgency aja gak sih? Nyoba-nyoba aja gimana streaming. Dan belajar cara gimana OBS gitu-gitu guys. Thank you. Boleh tapi ntar ya. Kalau rumah udah jadi ya. Ntar gue pasti open house kok. Maksudnya kayak housewarming bareng anak AAA juga, bareng anak package gitu. Kapan tuh Bang Ricong? Masalah ini Pei. Ini agak-agak ngentot ya. Gue ceritain ya. Rumahku tuh udah jadi dari bulan November kalau nggak salah, apa Oktober ya. Gue udah serah terima kunci. Cuman karena perkara pengajuan izin renovasi itu lama, baru direnov tuh bulan November. Nah, Apa aja yang direnov emang? semuanya dari kamar gue jebol, oke. toilet, maksudnya WC di kamar gue tuh master bedroom gue jebol juga, lantai bawah juga gue jebol segala macam. Pokoknya banyak perubahan layout lah ya. Itu yang membuat rumah gue lama jadinya. Beda sama tetangga gue si Habib, si HBRP. Dia tuh udah masuk barang segala macam. Kalau lu lihat tuh Pei, kemarin gue nongkrong sama si Jajax. Tuh udah banyak barang masuk segala macam. Gue udah nongkrong di rumah dia tuh udah jadi. Pei, I wanna ask you something. What about your dimsum choy? Sam coy, kalau sesuai rencana mau buka cabang di Jakarta, di Jabodetabek lah. Kalau dari bayangan kita sih ini masih bayangan ya sekitar sini dulu lah yang kita bisa, seenggaknya kita bisa ikut nongkrong gitu-gitu di situ. Di mana? Di daerah-daerah sini, daerah tempat kita. Ya Tangerang dan sekitarnya ya. Ya daerah Avani, daerah sini gitu. Itu outlet kedua. Outlet kedua, rencananya gitu. Kita lihat sejauh ini masih sesuai plan semua. Maksudnya kan ada project plan tuh. Ya. Kira-kira bakal BIP kapan. Alhamdulillah sejauh ini masih sesuai plan. Kalau dari ininya ya. Enggak. Kalau yang di Jember gimana? Ya itu masih aman. Dalam artian tidak bawah, tidak atas. Gimana ngomongnya ya? Alhamdulillah aman. Yang aneh ini sih, Cong. Yang buat aku aneh ya, namanya dimsum coy. Tapi orang-orang ke sana itu nyari mie, bukan nyari dimsumnya. Ada yang nyari dimsum, mostly lah. Kebanyakan itu nyari Dimsum mie-nya. coy bakalan Orang-orang- kegeser sembe UAHLOY.
Ya karena emang menurut gue ya Pei, I'm not trying to mention it, cuman yang paling enak di dimsum coy itu 2. Boleh diklip. Mie-nya emang. Kedua si itunya Pei, siapa Pei? Mentai. Iya. Wah itu Nah, gila, itu gila, itu bener. gila. Itu 2 penjualan yang paling gila, mentai sama Iya kan? Iya kan? Betul. Itu enak banget guys. Jadi buat teman-teman yang di Jember ataupun di Jawa Timur dan sekitarnya boleh cobain sumpah. Dimsum coy itu yang paling enak tuh bukan mie sih, itu ramen bukan sih Pei? Bukan ya? Kita nyebutnya mie mala Mie ya? susu ya, mie mala susu. Mie-nya itu GG sama si mentai-mentai anjing ini enak banget anjing sumpah. Itu yang bisa dibilang tidak sesuai dengan prediksi kita. Jadi rencananya itu kan membuka di Jakarta itu cuma apa ya bahasanya, cuma outlet buat GoFood. online food. Karena mie-nya yang laku, kalau kita buka online food kayaknya nggak wise deh. Jadi kayaknya agak mundur dulu supaya kita bisa buka kayak ya ada dine-in-nya juga di daerah sini gitu. Oh, paham. Awalnya Januari kita udah membuka nih di daerah sini. Tapi kalau kita buka Januari nggak ada dine-in, sabar dulu deh. Gitu. Yang ada yang nanya tuh Pei, yang punya resep beli atau inovasi sendiri? Sendiri. Benar-benar kita apa ya, R&D terus-terusan. Tuh serius, kita R&D berkali-kali sampai bisa dapat kayak gitu. Tapi bener enak anjing, bener enak sumpah. Mie-nya bener enak. Mie-nya dan si mentai itu beneran gokil banget coy. Dan aku yang nggak expect ya, yang susah itu ternyata bukan nyari pelanggan ternyata Cong. Kalau di dimsum coy ya, ini bisnis pertamaku yang bisa dibilang cukup wow gitu. Yang susah bukan nyari pelanggannya, nyari pegawai Cong. Why? Karena pegawai kebanyakan itu out karena keramaian. Jadi pada nggak kuat gitu loh. Kecapean. Gila. Gimana? Itu mengagetkan buat serius. Orang-orang yang kerja di dimsum coy bukan karena nyari susah kerja. Jadi kita nggak nyari kita susahnya itu ternyata bukan nyari pelanggan untuk saat ini, alhamdulillah ya, gitu kan, nyari pelanggan, tapi nyari pegawai karena pegawainya itu banyak yang kecapean akhirnya mundur. Nggak dong, nah, itu hal baru buat aku. Gelo. Bagus lah ya. Buat gua pribadi ya. Pertama, gua sangat support apapun yang sudah gua lakukan. TP, Jot, Aloy. Support you guys anyway. Kedua, gue support karena mereka membuka lapangan kerja baru buat orang-orang di sekitarnya. Contoh misalnya di Jember, buka dimsum coy, mereka membuka lapangan kerja baru segala macam kan ya. Itu ya something gitu. Aloy Effect sih gila itu, gara-gara Ya, lu juga lah coy. masa baru buka 2 hari Pemkap ngeposting destinasi wisata. Ya sama lu juga lah, bukan Aloy doang. Enggak lah, Aloy Effect lah itu. Lu kan gila putra Jember. Si Putra Jember tuh kalah sama Aloy. Gila sih. Tapi gue respect sih. Karena seleksi alam, tapi gini loh. Kan kita tim dimsum coy itu kalau mau nge-hire orang punya standar minimal, dia punya pengalaman apa di dapur gimana dan lain-lain. Susahnya itu nyari orang yang kompeten. Kalau nyari orang kerja banyak, tapi nyari orang yang sesuai dengan standar kita, karena kita punya prinsip
jangan nurunin kualitas pegawai karena itu bisa berakibat kualitas produk kita akan turun juga. Susahnya itu kemarin tuh benar-benar overload, dan overloadnya akhirnya kita nggak bisa produksi apa ya bahasanya, kita nggak bisa produksi produk kita sesuai dengan permintaan pasar, banyak yang mundur. Itu sesuatu hal musik masih. Tuh udah pernah tuh, kapan buka BSD mas? Insya Allah tahun depan. Amin. Kalau semuanya rencana, amin. Gajinya sesuai gak pay? Sesuai lah. Di atas UMR lah, di atas UMR. UMR Jember ya, bukan UMR Jakarta ya. Beda urusan tuh. Nggak tahu ya TPN apa enggak. Problemnya tuh buka bisnis di BSD adalah lokasi guys. Susah anjing nyari lokasi di BSD guys. Nggak segampang itu. Kemarin aku Alojot muter di daerah BSD tiga ruko kurang gitu loh. Iya kan? Dan kalau ada ruko yang bagus ya mahalnya gila-gilaan. Masih belum di kelas itu kita, masih ya UMKM. Ya karena kualitas bisa dibentuk. Betul. Ya kayak kalau buat gue sih kalau makanan itu juga benar sih kayak quality control juga penting sih. Ya itu, kita masalahnya di itu. Kalau yang ngelamar banyak, kan kita begitu mundur gitu banyak, kita langsung buka lowongan pekerjaan kan. Yang ngelamar banyak banget, tapi yang sesuai dengan standar kita itu yang susah. Alamannya kita nggak bisa langsung asal comot gitu. Kita lebih ngorbanin nggak apa-apa deh. Kita misalnya produk cuma bisa 100 per hari, yang awalnya 200 per hari kita jadi setengahnya 100 per hari. Yang penting pelanggan puas gitu. Lebih baik kita ngomong kosong ke habis daripada maksain. Benar. Soalnya itu proses bikin kaldunya 12 jam tuh. 9 jam 12 jam ya? 9 jam nih. Oh iya. Iya, proses bikin kaldu mie malah susunya. Malah susu ya 9 jam. Apa sih satunya mie? Bukan kaldu. Kolagen. Bikin kolagennya tuh yang lama 9 jam. Coba bikin di Citra Raya. Ya kalau ada tempatnya mereka mau aja kali guys. Mahalnya tuh loh. Kalau non halal aku udah di lama Aloe Majot, enggak lah, kita jual halal. Sertifikasi halal. Udah di awal tuh. Misalnya gini, Pei. Ada yang chat lu. Mas TP, aku mau buka di Surabaya. Gini deh. Aku mau buka di Kalimantan. Tapi aku mau bukanya dimsum coy, ada pereknya. Gimana, Pei? Karena semuanya itu butuh quality control ya. Harus dicek dulu sih pereknya. Apakah, karena kan kita ngomong kualitas nih. Kita jualan produk sama jasa kan kalau kayak gitu kan. Jasanya harus kita quality control juga gitu. Bener. Dari kita bersembilan kan kau yang sekarang mampu untuk mengquality control itu kan, Jong. Gini,